wabarakatuh Pak Jaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Alhamdulillah Bapak? sehat Bu Nini. Alhamdulillah alamin, luar biasa. Bapak, saya hari ini mohon izin akan melaksanakan pendampingan pertama untuk modul 1.1 dan 1.2. Beberapa hal yang akan menjadi poin penting dalam pendampingan hari ini ada 4 hal. Yang pertama adalah kita diskusi tentang tantangan saat melaksanakan pembelajaran secara online, baik melalui LMS maupun pada saat Bapak melakukan Google Meet dengan fasilitator. Yang kedua, kita akan refleksi bersama tentang modul 1.1 yaitu pemahaman pemikiran KHD dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah refleksi tentang nilai-nilai guru penggerak yang ada di modul 1.2. Yang keempat, kita akan melihat portofolio digital dan berdiskusi bersama sampai sejauh mana portofolio digital yang sudah Bapak buat dan susun. Oke. Untuk beberapa hal yang penting itu, kita hari ini melaksanakan coaching Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, pertanyaan pemantik untuk menggali sejauh mana pemahaman Bapak serta hal-hal yang sudah dilaksanakan di modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama Bapak, apa saja kekhawatiran yang Bapak rasakan yang sudah terjadi dan belum terjadi? Pertama yang belum terjadi itu ya khawatirannya kalau kita jadi calon guru penggerak itu banyak kelas sehingga siswa tidak terabaikan masalah pembelajarannya. Kalau yang belum terjadi ya tadi seandainya kita bisa menjadi guru penggerak, artinya bisa menjadikan pemimpin pembelajaran, otomatis anak-anak akan sangat senang, ya kan punya guru yang menyenangkan, kemudian anak-anak akan lebih tidak bosan terhadap metode-metode yang diberikan selama ini yang kita anggap konvensional menjadi sesuatu kita yang menjadi update ya. Ilmu kita bertambah seiring dengan perubahan zaman, kita juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Itu ya, ada kekhawatiran yang akan terjadi dan belum. Iya. Sekarang setelah kita sama-sama mengetahui tentang kekhawatirannya, kira-kira harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini yang sudah terwujud yaitu tadi kita saya berusaha mencoba ya pembelajaran yang berpusat pada murid gitu. Semua fokus pada murid. Nah hari ini kamu mau belajar apa? Ayo hanya sekedar menuntun sehingga kita harus ngikutin murid itu sebagai objek daripada pembelajaran kita. Dia bisa mengerti, bisa menuntun agar anak-anak itu tadi itu bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran itu. Itu ya luar biasa. Berpusat pada siswa. Untuk yang berikutnya Pak, apa saja dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini? Pertama, dukungan kepala sekolah tentu saja memberikan izin, kemudian juga memberikan restu, apalagi teman-teman Pak Asar, kemudian Pak Yana, sama saya, ini sangat sekali secara moral ya mendukung gagasan saya untuk ikut jadi guru penggerak. Karena dari kekuatan-kekuatan itulah, dukungan itu saya berani maju terus tampil untuk menjadi sesuatu supaya berhasil, sehingga kita bisa membawa nama sekolah kita dan juga lebih tepat lagi ya yang lebih luas aspek nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kepala sekolah mendukung, rekan-rekan sejawat juga memberikan motivasi yang membuat kita berjalan on the track sesuai dengan alur-alurnya. Oke, kita kepada tindak lanjut hasil pembelajaran yang modul 1.1 filosofi pendidikan KHD. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, kira-kira perubahan apa yang Bapak lakukan di kelas? Nah, perubahan yang di kelas ya sangat-sangat. Kalau dari filosofi KHD misalnya adalah ingarso sung tulado. Di depan itu dicontoh. Nah, kita sebagai guru tadi untuk memberikan tenaga contoh karakter itu harus dicontoh. Tidak bisa diteorikan. Nah, kita sebagai guru ingar sosum tulodo tadi memberikan contoh di depan. Bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata, termasuk bagaimana kita berpakaian. Pasti akan dinilai orang murid. Itu. Kemudian ing madio bangun karso. Di tengah kita memberikan semangat, motivasi, dorongan, apalagi motivasi intrinsik. Kalau anak-anak bisa mengikuti kita, dia akan jauh lebih baik ketimbang motivasi ekstrinsik. Walaupun keduanya kita berjalan dua-duanya.
dan Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini yang menjadikan sesuatu kita yang memberikan semangat dorongan agar mereka yang bisa presentasi, yang bisa diskusi, kita berikan reward, apresiasi, sehingga bangkit motivasi semangat dia untuk menjadi yang lebih baik lagi. Luar biasa, itu perubahan yang sudah dilakukan. Sekarang apa saja pembelajaran yang Mbak dapatkan dari modul 1.1 filosofi pendidikan nasional THD? Nah, filosofi dan THD yang saya terapkan adalah kita menuntun murid untuk mencapai kodrat tadi, kodrat zaman dan kodrat alamiahnya. Kodrat alam tadi ya anak-anak tentu saja satu dengan yang lainnya unik, berbeda, tidak bisa kita samakan. Nah, dalam memberikan pembelajaran kita tadi di anak tadi yang misalnya audiovisual, ceramah, anak yang memberikan visionari ya, kita berikan dengan PPT dan lainnya, estetik, kita berikan latihan-latihan soal, misalnya dengan wall biar gerakannya, nah itu biasa untuk semacam itu. Itu yang kita laksanakan bagaimana pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita menuntun. Nah, kodrat zaman ini ya anak-anak harus sekarang sumber satu-satunya bukan guru. Ada bisa dia searching dengan Google-nya, searching dengan YouTube-nya, searching dengan mungkin TikTok-nya. Anak-anak banyak sumber yang ada. Itu. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam belajar. Bagaimana respon peserta didik setelah Bapak melaksanakan perubahan? Oh, anak-anak sangat senang sekali. Kok Bapak ada perubahan ya? Anak tanya, ceramah ini mungkin yang kita lihat hanya ceramah. Ternyata tadi kita menemukan bahwa pembelajaran di dalam kelas itu tadi kalau berpusat pada murid, kita sebagai instructor akan lebih menyenangkan, mengevaluasi kegiatan yang lalu, kemudian yang sekarang apa sumber daya yang kita miliki dan apa ke depan kita bisa untuk memberdayakan sumber daya yang ada menjadi satu totalitas kekuatan untuk kita punya kegiatan 1 tahun ke depan. Kompetensinya ya, berproaktif dalam manajemen sekolah. Kompetensi apa Pak yang perlu Bapak tingkatkan? Satu ya sisi manajemen tadi ya, penggunaan sumber daya yang ada, bagaimana. Nah, itu saja saya harus meningkatkan bagaimana kita kerjasama dengan pihak ketiga atau stakeholder yang ada, itu perlu saya tingkatkan. Karena selama ini stakeholder yang ada ya perlu tadi pengawasan, bagaimana dia memperbaiki AC kalau kita awasi, ya kan seenaknya aja. Sehingga saya perlu belajar bagaimana supaya itu AC dibetulin, ya kan akan membaik. Itu ya. Setelah Bapak mengumumkan balik tersebut, kira-kira ada nggak sih Pak rencana perubahan yang akan Bapak lakukan? Ada. Rencana yang akan kita lakukan adalah minimal mindset kita tadi. Satu hal adalah kita tidak puas dengan keadaan yang saat ini. Kita harus terus ya untuk merubah hari ini harus lebih baik ya kan untuk hari esok. Karena memang kalau orang yang tidak mau berubah akan punah, ya. Jadi kalau seperti itu setiap hari kita menggali potensi, mengupgrade lagi knowledge yang ada di luar, karena seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman menuntut serta menuntut kita juga sebagai seorang guru utama untuk membuat sebuah transformasi pendidikan. Sekali lagi Bapak, rewardsnya nanti menjadi seorang kepala sekolah maupun pengawas. Untuk bagian terakhir Pak, refleksi dari proses pendampingan ini, apa ide baru yang bisa Bapak dapatkan pada sesi pendampingan ini? Nah, yang pertama adalah bahwa saya sangat terbantu. Selama ini kalau saya mengalami kesulitan atau ingin bertanya pada seseorang, kita nggak punya orang siapa. Kalau siswa punya guru BK, nah kalau guru siapa? Nah, alhamdulillah dengan adanya guru penggerak, ada pengajar praktik. Inilah tempat saya bertanya untuk mengupgrade, menimba ilmu lagi, ya nggak sebagai bentuk pembelajaran agar kita tadi bisa secara kompetensi ya, mendidik mimpi pembelajaran di masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Oke, jadi seperti seorang ibu dengan anaknya, pengajar praktek merupakan ibu yang mendengarkan cerita-cerita serta keluh kesah maupun refleksi yang dilakukan.
Nah, yang berikutnya Pak, apa yang sudah baik dari PP Bapak dan yang perlu diperbaiki dari pengerja prakteknya? Yang pertama tentu saja yang sudah baik adalah tadi ada kepedulian, kemudian ada antusiasme, kemudian saling mengingatkan, itu baik. Ya, betul. Nah, yang perlu diperbaiki mungkin ya komunikasi, kan kita lebih dekat, saling tadi turun ke bisa. ibunya kan ketika pengeluh itu keluhannya didengarkan. Iya, betul. Oh, Itu saja sih, ya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Siap. Karena kita pendampingan ini memerlukan waktu Iya. dan proses yang lama. Iya. Bapak, demikian akhir dari Iya. pendampingan kita. Saya sangat senang sekali dengan perubahan-perubahan yang Bapak lakukan, walaupun skalanya dalam lingkup masih di kelas dengan peserta didik di kelas Bapak yang Bapak ampuh, tapi itu luar biasa perubahan selama 1 bulan modul 1.1 dan 1.2 telah dapat realisasi. Terima kasih untuk waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi ada satu kalimat yang selalu menggugah segalanya, bahwa kita boleh lelah tapi jangan menyerah. Agar kita sampai tuntas pelaksanaan PGP ini mendapatkan sertifikat dan nilai yang terbaik. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini.